Bismillahirrahmanirrahim. Dari halaman itu kamu buka. Nama kitab ini Fathul Qorib Mujib. Fathun itu membuka, qoribun mendekat, mujibun agar diterima. Dikarang oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Ini dikarang kitab ini oleh Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Syarah penjelasan ala matan ghoyah wa takrib. Kitab ini penjelasan dari kitab takrib. Jadi sebelumnya ada kitab takrib. Kenapa Pak Fakih kok langsung Fathul Qorib kok nggak takrib dulu? Nah, itu ada alasannya. Karena apa, di kitab takrib itu banyak yang dhaifnya. Jadi ulama dulu itu luar biasa. Oh, kitab takrib itu yang pertama kali kitab fikih itu dikarang gitu. Banyak dhaifnya. Contohnya ya, suami istri, seorang suami istri yang masing-masing melihat farji pasangannya itu haram, itu di kitab takrib ya, haram. Jadi neng nanti punya suami melihat titik suaminya, itu di kitab takrib itu hukumnya haram. Begitu juga misalkan siapa Kolbi ya, melihat tetek istrinya, itu di kitab takrib hukumnya haram. Itu dhaif, dasarnya nggak kuat. Maka dijelaskan lagi oleh di Fathul Qorib. Wah, ya nggak gitulah Syekh. Ulama dulu itu begitu. Kalau nggak sependapat ngarang kitab, dijelaskan lagi. Ini loh dijelaskan di Fathul Qorib. Nanti Fathul Qorib ada kekurangannya, dhaif masih ada yang masuk. Nanti ada lagi Fathul Qorib, nanti dijelaskan lagi, ada namanya Bajuri, kitab Bajuri. Karena apa? Di Fathul Qorib ini masih ada yang dhaif. Masih ada yang dhaif. Jelaskan jika di Fathul Qorib ini kalau melihat farjinya pasangan suami istri ya nggak haram lah, makro dikit. Nanti di Bajuri dijelaskan, oh boleh, jangankan melihat pegang-pegang boleh. Nanti di Bajuri, di kitab Bajuri. Makanya biar nggak salah paham, Bapak ambil tengah-tengah. Kalau di Bajuri, kalau di syarah Bajuri terlalu lama, setahun nggak khatam. Ya, makanya Bapak yang ambil yang Fathul Qorib. Sehingga kalian itu nggak apa-apa, belum ada apa-apanya. Safinah, saya udah khatam Safinah, hafal, belum ada apa-apanya. Takrib belum ada apa-apanya. Di sana banyak yang dhaif, Misalnya di di takrib itu ada bab zakat, itu dhaif hukumnya ya. Di sana ada kalau segala sesuatu yang tidak ditanam atau tumbuh sendiri itu tidak wajib zakat. Di takrib disebutkan segala sesuatu yang tumbuh sendiri, yang tidak ditanam, tidak mengeluarkan biaya, itu tidak wajib zakat. Kan terbalik, petani itu kan ditanam, dibiayai, kena wajib zakat, kok yang tumbuh sendiri malah nggak wajib zakat. Makanya di kitab Fathul Qorib diperjelas lagi. Jadi takrib itu syarahnya banyak, ada Kifayatul Ahyar, itu juga menyarai kitab takrib. Takrib itu apa? Nanti yang di atas itu takrib. Nah, yang akan kita baca yang di bawah, yang di atas itu takrib. Nah, dijelaskan secara detail lagi. Nah, ini takrib ini banyak syarahnya. Ada Bajuri, ada Kifayatul Ahyar, ada lagi apa lagi? Ar-Rasyih itu Fathul Mu'in itu ya. Ada beberapa. Ada juga di Riyadul Badi'ah. Itu sama, kitabnya isinya sama. Kurang lebih sama. Nah, bertahap supaya apa ya? Kayak tadi kalau di takrib ya, suami istri melihat kelamin pasangannya itu haram. Nah, diprotes sama Fathul Qorib. Wah, ya enggak gitulah Syekh ya, seolah-olah gitu ya. Nah, ulama dulu itu ya kitab dilawan kitab lagi kalau beda pendapat.
ya nggak haram lah, masa suami istri haram melihat, ya nggak mungkin bisa dihindari. Kalau mau gimana, pasti kelihatan ya. Nah, ya makruh lah. Oleh bajuri dilawan lagi, ya nggak makruh lah, masa makruh punya pasangannya sendiri, ya boleh lah. Jangankan dilihat, mau dipegang-pegang aja boleh. Jelas ya. Sehingga bertahap. Kalau langsung kalau takrib nanti khawatirnya kalian fanatik, wah haram, wah repot, bapak yang kena dosa ya, yang kena dosa. Ya makruh ya, paling enggak ya makruh atau boleh lah, kalau dibajuri boleh. Ya, jelas ya, kitab fikih itu banyak, ulama-ulama itu perbedaan pendapat. Hanya ya tadi aja antara Ibnu Abbas dengan Sayyidina Ali ya, itu ada berbeda ya. Hari yang baik, bulan yang baik, amalan yang baik, jawabannya udah berbeda. Kalau Ibnu Abbas menyampaikan dalil Quran dan hadis, kalau Sayyidina Ali intisari daripada Quran dan hadis. Jadi berbeda-beda. Ayo kita baca mulai. Nah, ini kalau takrib, goyah buat takrib yang di atas garis itu yang mengarang Al-Qadhi Abi Suja Ahmad bin Husain Al-Asfahani. Jadi yang mengarang duluan Abi Suja. Ada yang diperjelas oleh Syekh Muhammad bin Qasim. Jelas ya? Ayo kita mulai dari muqaddimah. Jadi yang fathul yang akan kita baca itu yang di bawah garis, yang detail. Yang di atas garis itu nggak akan dibaca, itu takrib, al-ghoyah takrib namanya yang di atas. Fathul Qorib itu yang di bawah, itu penjelasan daripada takrib. Jadi kalau yang di bawah kalian sudah memahami, otomatis yang atas itu cetek kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dulu yang santri lama udah Bapak jelaskan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau secara ilmu nahwunya itu kan harusnya ada harfu jar ba masuk ke ismullah. Harusnya kan bi ismillah. Ini langsung bismillah. Jadi alifnya hilang ya, ismullah kan. Bi ketemu ismullah dibaca bi bismillah. Kok tiba-tiba alifnya hilang, langsung bismillah. Bapak pernah jelaskan waktu membahas muqaddimah di tafsir, Neng belum tahu ya. Ini namanya mu'allaq. Ini ilmu nahwunya ini ada sesuatu yang dibuang. Hadfun harfu alif. Harusnya huruf jar ba di ketemu ismullah, ismun Allah, digandeng menjadi bismillah. Kenapa? Mi karena majrur bi harfi ba. Alifnya kemana? Hadfun karena mu'allaq. Jadi kalau kalian membaca bismillah itu hakikatnya salah. Yang betul bagaimana? Iqra ya Muhammad bismillahirrahmanirrahim. Itu dibuang jadi bismillah. Ada ulama yang menjelaskan begitu. Ada juga ulama yang menjelaskan ya ini macam-macam. Mau ditambah nggak ya pendapat ulama yang lain? Ada yang berpendapat bismillah. Bismillah ini kan kalau ketemu harfu jar, ketemu huruf mudhof Allah, itu alifnya harus dibuang. Ada yang berpendapat gitu. Bismillah ini kan mudhofnya, ya, mudhofnya itu kan Allah, ya, mudhofnya Allah disandarkan kepada Allah. Lafal bismillah ismullah harfu jar bi. Kalau disandarkan kepada Allah, itu alifnya harus dibuang. Ada yang berpendapat itu. Pendapat itu dasarnya apa? Coba iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu alifnya nggak dibuang karena mudhofnya bukan Allah, tapi rabbik. Tapi rabbi. Mudhof tahu nggak arti mudhof? Mudhof itu yang disandari, mudhof. Disandarkan kepada Allah, ismun disandarkan kepada Allah, itu alifnya dibuang.
Tapi kalau selain Allah nggak dibuang, contohnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalian buka. Itu bismi rabbikal ladzinya pakai alif, bis ba alif baru ismi. Itu karena nggak disandarkan Allah. Tapi kalau disandarkan Allah, nama Allah, ismu Allah, itu alifnya dibuang. Makanya ada orang yang menuliskan ba itu huruf depannya ba-nya itu tinggi. Pernah lihat nggak? Nah, ada ulama yang berpendapat itu dibuang, diganti dengan ba itu tinggi, kakinya menjulang tinggi. Itu sebagai ganti alif. Macam-macam ulama itu. Ada juga ba sin bis, nah, terus panjang baru mim ya. Ada yang gitu ya. Nah, itu pertanda panjang, sinnya panjang itu pertanda alif yang dibuang. Ya ulama kan macam-macam ya menafsirkannya. Tapi kalau bapak sih nggak perlu memikirin yang gitulah, ikut sajalah, ikut saja ulama yang alim alama. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas ya Bismillah itu. Kenapa nggak Bismillah? Bismillah dengan nama Allah Ar-Rahman yang Maha Penyayang dunia dan akhirat. Jadi orang kafir pun masuk di sini diberi rezeki, diberi kesehatan, itu Ar-Rahman. Lebih luas artinya. Ar-Rahim yang mengasihi di akhirat saja. Nah, itu khusus untuk orang Islam Ar-Rahim itu. Karena apa? Masuk surga itu Rahim. Orang kafir nggak mendapat. Rahman itu lebih luas. Rahman itu hurufnya berapa? Coba dihitung. Rahman itu hurufnya berapa? 4. Kalau Rahim? Rahim 3. Nah, ini kan Bismillahirrahmanirrahimnya Rahim. Rahim itu Rahimun itu kan bisa tanpa ya. Ya 3. Tilmidun hurufnya berapa? 3. Tilmidun 4. Itu apa? Isim mufrad ya. Jamaknya apa? Ada yang tahu nggak? Tilmidun, tilmidani. Jamaknya apa? Talamid. Nah, jamak taksir ya. Jamaknya nggak beraturan. Nah, talamid. Tilmidun 4, talamid berapa? Hurufnya? 6. Nah, lebih banyak ya daripada tilmidun ya. Makanya ada kaidah dalam ilmu nahwu, li'anna ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil makna. Kalau lafalnya itu umumnya ya, lafalnya itu banyak, itu maknanya lebih luas. Contohnya tilmidun 4 huruf, talamid 6. Tilmidun 1 orang murid, talamid 6 huruf, banyak murid. Jadi kalau jumlahnya lafal itu banyak, itu biasanya menunjukkan maknanya lebih luas. Makanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahim. Tapi ada juga yang nggak mutlak. Ada yang bangunan lafalnya itu sedikit tapi menunjukkan makna yang banyak. Kitabun berapa? 1 kitab berapa hurufnya? 4. Kutubun 3. Kan bermakna lebih luas. Kutubun itu banyak kitab. Tapi mayoritas kalau jumlah hurufnya lebih banyak, itu mayoritas. Itu menunjukkan makna yang lebih luas. Ini nyinggung ilmu nahwu sedikit. nyinggung ilmu nahwu sedikit. Tapi ada juga yang bangunan katanya itu sama, maknanya sama. Asadun. Apa asadun itu apa? Singa. Bentuk jamaknya apa? Usudun, asadun, asadani, usudun. Sama taksir ya, usudun itu banyak singa. Kalau mufradnya 3, jamaknya juga 3. Ini sama. Tapi mayoritas lafal bahasa Arab itu kalau hurufnya banyak menunjukkan kalimat yang lebih luas atau lebih banyak.
Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah Rabbil Alamin yang merajai segenap alam. Wa sallallahu semoga rahmat melimpahkan Allah ala Sayyidina Muhammadin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammadin Nabi Sayyidina Muhammadin kepada Sayyidina Muhammad an-Nabi yang menjadi Nabi, wa alihi dan keluarganya Nabi at-tahirina yang suci, wa sahabatihi dan sahabatnya Nabi ajma'ina semuanya. Ini nggak usah Bapak bahas ya, udah sering ya. Qala qadhi berkata orang yang bijak, qadhi itu hakim, orang yang mempunyai otoritas memutuskan suatu hukum, itu qadhi. Siapa? Abu Suja, yakni Abu Suja Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfahani. Kamu maknani? Oh, itu mau. Nah, Ahmad siapa? Qadhi Abu Suja Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfahani radhiyallahu taala anhu qala. Ini kenapa Bapak baca supaya nyambung. Ini yang mengatakan ini Abu Suja di kitab Takrib. Abu Suja itu yang mengarang kitab Takrib tadi. Beliau lahir tahun 433 Hijriah. Kamu tulis di yang kosong ini. Abu Suja yang ngarang Takrib tahun 433 Hijriah. Makanya nanti kalau kami jadi guru, jadi ajengan, itu kelihatan pintar, padahal sudah tertulis di situ. Takrib yang ngarang Abu Suja lahir tahun 433 Hijriah. Meninggal tahun 593 Hijriah. Umurnya berapa itu? Lahir 433 Hijriah, meninggal tahun 593 Hijriah. Umur berapa tahun itu? 433, 593, berarti 160 tahun. Abu Suja itu. Ini tabi'in ya, ulama yang udah tua ya. Ulama yang udah tua. Generasi yang terbaik adalah generasi tua. Sahabat, tabi'in. Nah, ini termasuk kalau 433 ini ya tabi'in ya. Dia tidak ketemu sahabat tapi ketemu tabi'in. Karena tabi'in itu generasinya habis kurang lebih tahun 300. Ini 300 sekian, 333 berarti tabi'in. Itu masih generasi yang terbaik juga. Ini beliau orang mana ini? Orang Asfahani. Ini daerah Asfahani, ini daerah Persia, Iran. Jadi orang alim itu nggak harus orang Arab ya. Yang mengarang Takrib. Nah, Takrib ini sudah dibaca miliaran orang dari mulai tahun 433 sampai sekarang. Jadi seolah-olah pesantren itu hukumnya wajib takrib ya. Takrib, Fathul Qorib itu udah otomatis sama karena Fathul Qorib kan penjelasan dari takrib. Miliaran orang, ini berkahnya luar biasa. Nanti lebih detail lagi. Baijuri ya, Baijuri itu juga miliaran orang yang membaca. Kalau kalian ingin mampu membaca kitab seperti Bapak ya harus pesantren. Urut Safinatun Najah, Takrib, Fathul Qorib, terus Baijuri, nanti Fathul Mu'in, nanti ada lagi Fathul Mu'in, itu syarahnya ada. Fathul Mu'in juga Asyarih, itu syarahnya Fathul Mu'in. Dijelaskan lagi ya. Ini beliau hidup mengabdi mengajar selama 40 tahun. Jadi umur 120 tahun baru mulai ngajar ini Abu Suja ini. Ya. Nah, di riwayatnya, autobiografinya, beliau itu mengajar umur selama 40 tahun. Berarti beliau mulai mengajar itu umur 120 tahun. Kalau Bapak mulai ngajar umur 60 tahun yang serius. Jadi ada sanadnya. Jadi ngajar mulai tua itu ada sanadnya.
Tapi yang lebih bagus kalian alim itu umur muda, ngajar juga dari mulai umur yang sangat muda. Itu lebih bagus. Ini orang Persia, Beliau meninggal di Mesir ya, akhirnya meninggal di Madinah, kalau nggak salah di Madinah. Abu Zuja ini meninggal di Madinah di dekat pintu Babu Jibril. Babu Jibril dari makamnya Nabi itu dekat sekali. Di antara yang terdekat dengan makam Nabi itu ya yang mengarang kitab takrib ini, yakni Abu Suja. Jadi orang Iran ya. Sedangkan yang mengarang kitab Fathul Qorib itu nanti ada di sini dijelaskan. Nah, ini kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baru yang kita baca sekarang Fathul Qorib karena yang di bawah tadi. Qala Syekhul Imam. Qala Syekh Imam. Syekh ini Bapak jelaskan. Selama ini belum Bapak jelaskan. Syekh itu umumnya sebutan orang yang alim alamah, yang pintar gitu aja. Itu orang Arab itu manggilnya Syekh. Entah itu masih muda atau sudah tua. Masih muda, kalau udah alim alamah disebut juga Syekh. Tapi ada juga orang yang nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngaji dipanggil Syekh. Siapa? Orang yang sudah tua. Kayak Pak Haji Maulani itu kalian manggil Syekh juga boleh karena memang sudah sepuh, sangat sepuh. Ya. Itu orang Arab itu orang yang sudah tua sekali biasanya dipanggil Syekh. Ya. Jadi ada dua golongan ya, alim alamah atau orang yang sudah tua sekali. Orang yang udah tua walaupun nggak bisa ngaji ya punya hak untuk dipanggil Syekh. Jadi Syekh itu nggak harus yang orang yang pintar ngaji. Tapi kalau yang Fathul Qorib ini ya tua ya pintar ngaji. Karena apa? Mulai ngajarnya aja umur 120 tahun. Qala Syekhul Imam, berkata Syekh Imam, al-alimu yang alim, yang pandai, al-allamatu yang pandai sekali. Siapa namanya yang mengarang kitab Fathul Qorib? Yakni Syamsuddin, bernama Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad Ibnu Qasim Al-Ghazi. Jadi yang mengarang kitab Fathul Qorib ini adalah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Al-Ghazi Asy-Syafi'i. Al-Ghazi itu nama daerah di mana Pak Fakih? Konon ini Al-Ghazi ini juga daerah Persia, daerah Iran juga sekarang. Tepatnya di mana belum ada sumber yang kuat yang Pak Fakih dapatkan. Yang pasti Al-Ghazi itu bukan Gaza, karena apa? Di sana pakai ya. Kalau Gaza itu biasanya nggak pakai titik, tapi ini Al-Ghazi pakai titik 2 itu ya. Aslinya itu pakai titik 2 kan itu. Itu daerah Persia. Lagi-lagi orang Persia, bukan orang Arab yang alim alamah. Yaitu Syekh Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Al-Ghazi Asy-Syafi'i yang bermadzhab Syafi'i. Taghomadahu. Mudah-mudahan mudah-mudahan menjadi rata terhadap kitab Fathul Qorib ini. Doanya beliau kitab Fathul Qorib itu mudah-mudahan rata lah, banyak dibaca orang, banyak dipahami orang. Mudah-mudahan memberkahi kepada kitab takrib Fathul Qorib ini Allah birahmati, dengan rahmatnya meratai ya. Tahwamat itu meratai, birahmati dengan rahmatnya Allah, waridwani dan ridhonya Allah. Amin. Semoga Allah mengabulkan. Ini kalian udah belajar belum? Amin ini isim apa? Isim fi'il. Amin. Fi'il apa?
Pasti nggak ada yang tahu. Fi'il amar ya. Fi'il amar. Amin ini adalah isim fi'il amar. Di makna istijabah ya Allah. Ya Allah kabulkanlah ya Allah. Alhamdulillah segala puji. Jadi kaji itu harus tertib walaupun ini pendahuluan harus kita baca. Jangan langsung isinya. Kalian nggak menghargai penulis kalau apa-apa langsung isinya. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah tabarrukan karena mengharapkan berkahnya. Di Fatihatil Kitab dengan Fatihahnya kitab. Jadi setiap buku itu biasanya dimulai dari Fatihahnya kitab. Li'annaha karena sesungguhnya Fatihatul Kitab yakni Fatihah ibtida'in kulli amrin dibalin. Kemarin ada hadis itu apa? Kullu amrin dibalin itu di hadis apa? Di kitab apa? Waktu itu kita udah pernah baca ya. Kullu amrin dibalin. Ada yang hafal nggak? Ada yang hafal nggak? Di sini dikutip lagi hanya nggak sempurna. Ayo, ada yang hafal nggak? Ayo kita berlomba dengan ingatan kita. Kullu di sini kan li'annaha ibtida'in li'annaha karena sesungguhnya Fatihatul Kitab ibtida'in kullu amrin dibalin. Ibtida'in permulaan kullu amrin dibalin setiap tingkah yang bagus. Itu ada hadis kullu amrin dibalin lah yubda'u fihi apa lagi? La yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Kalau nggak salah itu di matan arba'in ya. Di matan arba'in. Itu ada di sana. Jadi setiap permulaan yang baik itu hendaklah dimulai dengan bacaan bismillah. Kalau tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, datar, hasilnya nggak maksimal, bahkan tertolak oleh Allah. Tapi di hadis yang lain ada juga yang di hadis Nabi kullu amrin dibalin gimana? Kullu amrin dibalin la yubda'u bilhamdillahi fahuwa abtar. Datar, bahkan tertolak ya, nggak ada berkahnya. Jadi ada hadis Nabi setiap perkara itu hendaknya dimulai bismillah atau alhamdulillah. Li'annaha karena sesungguhnya Fatihatul Kitab ibtida'in permulaan kullu amrin dibalin segala sesuatu tingkah yang baik wa khotimatun dan akhirnya kullu du'ain setiap doa mujabin yang diijabah wa akharu dan akhirnya dakwal mu'minina berdoanya orang mukmin fil jannati di dalam surga. Ai dari sawabi artinya kampungnya pahala. Jadi hendaknya kalian kalau sesuatu yang baik itu hendaknya dimulai dengan baca bismillah atau hamdalah. Itu di matan arba'in kalau nggak salah. Kalau enggak nanti kamu dapat pahala dari doanya orang mukmin itu dapat pahala, yakni surga. Apa itu surga? Yakni kampungnya pahala. Jadi surga itu tempat kita panen. Ahmaduhu aku memujihu kepada Nabi. Ahmaduhu aku memujihu kepada Allah. Anwafaqo agar menolong man orang. Jadi aku memuji kepada Allah agar aku mendapatkan pertolongan Allah. Wafaqo pertolongan. Man orang aroda yang menghendaki, orang yang menghendaki. Man orang aroda yang dikehendaki min ibadihi dari hambanya. Jadi Allah itu akan menolong kepada hambanya yang dikehendaki. Man ahmadu aku memuji kepada Allah
Ana wafaqo agar mendapatkan pertolongan man orang aroda yang dikehendaki, man orang yang dikehendaki artinya min ibadihi dari hambanya Allah. Jadi hambanya Allah yang dikehendaki oleh Allah litafakuhi karena memahami di makna tafahumi. Tafakuh itu faham artinya, di makna tafahumi fiddini di dalam agama ala wifqin yang sesuai muradihi yang dikehendaki Allah. Jadi Allah yang terpuji itu akan menolong kepada orang yang dikehendaki, orang yang ingin mempelajari agama Allah yang sesuai dengan ajaran Allah, yang sesuai dengan kehendak Allah. Wa usolli dan aku memohon rahmat. Wa usallimu dan aku memohon keselamatan ala afdalil khalqihi atas seutama-utamanya makhluk Allah. Siapa seutama-utamanya makhluk Allah? Muhammadin yakni Muhammad sayyidil mursalina, ketuanya para utusan, ketuanya para nabi. Al-qaili yang dikatakan mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ini hadis Nabi. Hadis Nabi ini termasuk kalian. Ya, kalau nggak ngantuk, bro. Ini hadis Nabi. Al-qaili yang dikatakan man orang yuridillahu yang dikehendaki Allah bihi dengan orang khairan kebaikan yufaqihu maka akan difahamkan fiddini dalam agama. Faqih dengan faham itu hampir sama ya artinya. Yufaqihu artinya bimana yufahimu, difahamkan. Faqih itu orang yang ahli fikih, yang faham terhadap ilmu agama. Itu faqih. Kalau faqih itu bentuk apa? Bentuk mufrad. Bentuk jamaknya apa? Fuqaha. Faqih itu mufrad, orang yang ahli agama itu disebut faqih. Makanya Bapak udah senang nih ya, walaupun hanya sekedar nama ya. Kebetulan nama Bapak kan faqih ya. Faqihuddin, orang yang memahami agama Islam, hukum-hukum agama Islam, orang yang memahami syariat hukum agama Islam. Bapak udah bangga dinamakan oleh Baki Bahran dengan Faqihuddin, walaupun nggak paham agama, minimal ya namanya paham agama ya. Fadli, kamu harus bangga terhadap namamu, walaupun belum termasuk orang yang utama ya. Fadlun itu kan orang yang paling utama. Itu siapa? Nabi, termasuk orang yang paling utama. Seandainya masih ngantuk waktu ngaji, namanya sudah artinya orang yang paling utama. Itu fadli. Ya. Jadi faqih. Jadi kalau Allah itu menghendaki kebaikan kepada seseorang, orang yang baik itu akan difahamkan agama. Jadi kalau menghendaki kalian itu baik, maka Allah akan fahamkan kalian akan agama. Makanya kalian sudah beruntung orang tuamu mengirimkan ke pesantren. Artinya apa? Artinya Allah menghendaki kepada kalian itu kebaikan. Pasti Allah akan memahamkan agama Islam. Jelas ya? Yufaqihu fiddin. Jadi kalau kalian sudah dikirim ke pesantren itu sudah beruntung. Pasti Allah akan memahamkan agama kepada kalian akan agama. Kalian pasti paham akan agama. Hanya masalahnya sedikit atau banyak. Kalau kalian ngaji ngantuan ya paham, yang kalian pahami hanya sedikit. Yang akan difahamkan oleh Allah kepadamu pasti sedikit.
Tapi kalau kalian tekun memperhatikan kitab, memaknai kitab, nanti yang dipahamkan oleh Allah kepadamu pasti banyak. Itu udah pasti janji Allah, karena ini sabda Nabi. Apa? Mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah baik, maka Allah akan memahamkan agama. Maka alhamdulillah ya, walaupun terbatas kemampuan Bapak ya, Bapak ini difahamkan oleh Allah terhadap agama. Berarti Bapak termasuk golongan yang dikehendaki baik oleh Allah. Jelas ya, santri itu pasti paham agama, itu udah pasti. Sebodoh apapun yang namanya santri pasti akan difahamkan agama oleh Allah. Hanya berbeda-beda, kalau yang rajin ya sesuai kapasitasnya, yang ngantuan waktu ngaji ya tentu sedikit kalau dibandingkan yang tekun, yang memperhatikan. Jelas ya? Jadi kalian termasuk, kalian itu Bapak yakin seyakin-yakinnya termasuk orang yang dikehendaki Allah untuk menjadi baik. Sehingga nanti akan difahamkan agama. Ya, karena apa? Sudah dikirimkan ke pesantren. Nggak mungkin kalau di pesantren itu dididik yang maksiat, kecuali ustadznya maksiat. Ada nggak pesantren yang ustadznya maksiat? Ya banyak ya. Banyak. Sekarang yang di Bandung itu ya, yang mencabuli 30 santrinya, 15 kan kakak. 15 santrinya dicabuli ya, itu dihukum kalau nggak salah seumur hidup. Bandung sana, kota Bandung ya. Di mana tempat pun ada, makanya Bapak itu wanti-wanti kepada santriwati, hati-hati, jaga dirimu baik-baik, neng. Bismillahirrahmanirrahim. Man orang yurid aroda yurid. Man orang yuridu yang dikehendaki Allah oleh Allah bihi kepada man khairat kebaikan yufaqihu maka akan difahamkan agama. Pakai fi'il mudhari, makanya ini yufaqihu fiddin dalam agama. Wa ala alihi dan atas keluarga Nabi, wa sahbihi dan sahabatnya Nabi, muddatan di dalam masanya. Zikri zakirina ya, semasa ya sekarang ada keluarga Nabi itu, turunan Nabi kan ada ya. Wa alihi wasobihi, sahabat Nabi, turunan sahabat Nabi kan juga ada. Makanya ada muddatan di dalam zamannya. Zikri zakirina, ingatnya orang yang ingat. Ada zaman itu ingat ya, kalau berarti kalian itu termasuk zikri zakir. Itu zaman golongan kalian itu orang yang ingat, zikri zakirin, ingat dari yang ingat. Umat yang ingat dari yang ingat, ngerti enggak? Kalian maksudnya zikri zakirin itu tahu enggak? Muddatan zamannya, zikri orang yang ingat, adzakirina termasuk orang yang ingat. Kalian itu tahu, tapi kalian itu mengetahui dirimu itu tahu. Kalian itu tahu, mengetahui bahwa dirimu itu tidak tahu. Itu beda. Kalian pintar, kalian itu bisa baca kitab, tapi tidak mau baca kitab. Berarti zakirin itu bisa baca kitab, tapi tidak mau baca kitab. Nah, berarti tidak masuk golongan az-zakirin. Bisa nggak mau baca, itu zakir tapi tidak zakiri. Tapi kalau termasuk zakir dan zakirin, zikri zakirin, kalian bisa menghafalkan Al-Quran ya, dan mau menghafalkan Al-Quran, itu namanya zikri zakirin. Termasuk golongan orang yang zikir dan mau berzikir.
orang yang mau menghafalkan Quran dan mau menghafalkan Quran. Nah, itu namanya zikrin zakirin, orang yang zikir dan mau berzikir. Ada orang yang tahu zikir, tahu astagfirullah tapi nggak pernah berzikir. Nah, itu tidak masuk golongan zikrin zakirin. Masuknya kemana? Masuknya wasufi, wasahwi dan lupanya, al-ghafilina, orang yang lupa, ya orang yang lupa lagi, ya udah. Kalau tadi orang yang ingat, orang bisa menghafal, mau menghafal, itu namanya orang yang ingat dan ingat. Golongan yang kedua yakni wasyahwil ghafili, wasyahwi dan golongan orang yang lupa, al-ghafilina dan orang yang lupa. Ini orang udah gak ada pilihan itu ya, kalau masuk golongan syahwil ghafili. Jadi jelas ya, ini muqaddimah ini bisa 2-3 kali pertemuan baru khatam, mungkin 2 kali lah, 3 kali pertemuan baru khatam. Ini hanya muqaddimah, belum isinya. Berikutnya sedikit lagi. Wa ba'du dan sesudah itu, sesudah baca Syah Imam baca tadi, semuanya sudah dibaca. Hada ini kitabun, hada ini yang ada di kitab, di hatiku, kitabun kitab. Nah, ini kan hada di sini kan nggak ada wujudnya, berarti di hati. Di hatinya yang mengarang kitab Fathul Qorib Syekh Syamsuddin tadi. Hada ini kitabun kitab fi ghayatil ihtisari, di dalam ringkasnya, sangat ringkasnya. Takrib itu kan ringkas. Takrib itu ringkas sekali. Coba kamu lihat itu. Kitab Thaharah yang pertama itu hanya berapa baris? 4 baris. Di Fathul Qorib menjadi banyak sekali. Nah, itu namanya agak panjang untuk menjelaskan. Ghayatil ihtisar itu sangat ringkas. Wa tahdhibi dan bersih. Bersih hatinya, dalam hatinya itu Imam Syekh Syamsuddin itu mengarang kitab Fathul Qorib itu. Wada'tu dan mengarang saya terhadap kitab Fathul Qorib alal kitab, di atas kitab. Kan dia syarah itu penjelasan dari kitab takrib. Al-musamma alal kitabin, atas kitab musamma yang disebut bit takribi, dengan kitab takrib. Beliau itu rujukannya, beliau itu menyarai, menjelaskan kitab takrib. Liang tafi'a, agar bermanfaat, bihi dengan kitab Fathul Qorib, al-muhtaju orang yang membutuhkan, minal muhtadaina, dari orang yang mulai belajar, li furu'i syari'ati, dari ilmu cabangnya agama syariah, cabang, li furu'i dari cabang syariatin, syariat, wa dini dan agama. Jadi agama dan cabang-cabangnya dari kalangan orang pemula ini adalah Fathul Qorib. Muntadiin, orang yang membutuhkan, yang awal belajar ilmu agama baik furu' maupun pokoknya. Waliyakuna agar ada sarah. Fathul Qorib ini ada wasilatan, menjadi wasilah, penyambung wasilah itu. Linajati atas keselamatanku, yaumaddini, di hari pembalasan, yaumil ba'ats nanti. Yaumiddin itu hari kiamat, hari pembalasan, agar menjadi wasilah penyelamatnya Syekh Syamsuddin. Jadi tujuan utama beliau mengarang kitab Fathul Qorib ini adalah mencari wasilah
untuk menyelamatkan dirinya di hari kebangkitan nanti. Gak ada yang lain. Makanya walaupun dicetak berapa ratus kali tidak membayar royalti. Coba kalau kalian mencetak buku yang sudah beredar sekarang ini, kalian harus minta izin ke pengarangnya, membayar royalti. Tapi kalau kitab-kitab ulama nggak ada yang membayar royalti. Semua hanya tujuannya mencari selamat untuk di hari kiamat. Wa naf'an, dan bisa memberikan manfaat li ibadihi, kepada hambanya Allah, al muslimina, yang Islam. Innahu, sesungguhnya Allah. Jadi ini untuk yang apa? Supaya memberi manfaat itu kepada orang Islam. Kalau yang nggak Islam ya nggak memberi manfaat. Innahu, sesungguhnya Allah sami'un, maha mendengar doa ibadihi, hambanya. Wa qaribun, dan zat yang dekat. Mujibun, dan zat yang mengijabahi, yang mengabulkan. Mujib itu mengabulkan atau mengijabahi. Qaribun itu dekat. Wa qaribun, dan zat yang dekat. Mujibun, zat yang mengabulkan. Wa man, dan orang qasadahu yang bermaksud kepada Allah. La yukhila, qasadahu yang bermaksud kepada Allah itu maksudnya yang menuju Allah, yang mencari keridhaan Allah. La yakhibu, tidak akan rugi orang. Jadi waman qasadahu, dan barang siapa yang menuju kepada Allah, la yakhibu, tidak akan rugi. Wa idza sa'alaka, ini dalilnya. Wa idza sa'alaka, dan kalanya dan ketika ditanyakan kepadamu, wahai Muhammad, kalau ditanyakan kepadamu, ibadi, dari hambaku, ani, tentang diriku, kalau ada ya, hambamu Muhammad tanya tentang diriku, Allah itu siapa, maka jawablah ya Muhammad, fa inni, maka sesungguhnya diriku Allah, qaribun, itu dekat. Ini dalilnya. Jadi kalau ada yang Nabi itu dibimbing oleh Allah, Muhammad, ini kalau ada orang yang bertanya tentang diriku, Allah itu siapa, jawablah, aku ini dekat kepadamu. Jadi kalau Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kalau mazhab sebelah ya Wahabi itu berpendapat itu Allah disinggasana di atas arsy, itu salah. Karena dia apa? Letterlek pada di surat Toha ayat 5. Kalau kita pakai dalil surat Al-Baqarah 186, ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada orang yang tanya Muhammad dari hambamu tentang diriku, aku ini dekat kepadamu, fa inni qaribun, bahwasanya diriku ini dekat. Kalau sujud berarti Allah dekat. Bukan berarti di bawah sajadah, bukan berarti di bawah sajadah. Ini bukan makna lughawi, bukan makna lahiriah, tapi makna hakikat. Bahwa Allah dengan zat kekuasaannya yang maha melihat, ya, maha segala-galanya, itu ya pokoknya dekat aja. Dekat aja, Allah selalu mengetahui, selalu mendengar apa yang kita doa, yang kita minta kepada Allah, pasti akan dikabulkan. Jadi Ar-Rahmanu 'arsy istawa, Allah itu bersinggasana di atas arsy, itu salah. Berarti butuh singgasana. Kalau butuh singgasana berarti butuh makhluk. Berarti apa? Kalau orang berpendapat Allah bersinggasana di atas arsy seperti Wahabi, itu sesat. Menurut ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, akidah kita itu sesat karena butuh makhluk. Singgasana itu duduk ongkang-ongkang, itu berarti butuh makhluk, ya sesat. Yang lebih kuat, wa idza sa'alaka ibadi anni wa inni qarib. Jadi Allah itu dekat, di mana-mana ada Allah, di mana-mana ada. Belakang kita, di atas kita, samping kita.
Bukan berarti Allah banyak. Dengan zatnya Allah itu banyak sekali menerapkan kekuasaannya kepada kita. Maha mendengar, maha melihat, maha memberikan kebaikan, maha memberikan kejelekan, maha memberikan sakit, maha segala-galanya, itu yang banyak. Allah ada di mana-mana itu berarti bukan Allah itu banyak, tapi maha banyak segala-galanya atas kemampuan Allah, atas umatnya, atas hambanya. Jelas ya, itu bahasanya bukan lughawi tapi maknawi. Kayak kalian, siapa namanya Abi Dzar itu kemampuannya banyak sekali, dia nggak terbatas. Ya bukan banyak sekali nggak terbatas, itu artinya apa ya, pandai di bidangnya. Orang itu pasti ada batasnya kepandaian itu. Kalau ahli tafsir ya tafsir, ahli matematik ya matematik, ada batasnya. Nah, itu namanya metamorfosa. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahi mil al-mizani wa mutah ilmi wa mablagh ridha wa zinatal arash. Alhamdulillahi mil al-mizani wa mutah ilmi wa mablagh ridha wa zinatal arash. Alhamdulillahi mil al-mizani wa mutah ilmi wa mablagh ridha wa zinatal arash. Walhamdulillahi rabbil alamin.